menelusuri keilahian Yesus Kristus. Dari teks-teks kuno lainnya, bagian kedua. Selain teks-teks yang telah disebutkan sebelumnya, berikut adalah beberapa teks kuno lainnya yang kurang dikenal, namun mengangkat tema keilahian Yesus Kristus beserta penjelasan lebih mendalam. 3. Pseudo-Cyril of Jerusalem on the Life and the Passion of Christ, atau Pseudo-Cyril Yerusalem, tentang hidup dan penderitaan Kristus. Latar belakang, teks ini kemungkinan ditulis pada abad keempat atau kelima Masehi dan dikaitkan dengan nama Kiril dari Yerusalem. Meskipun bukan karya aslinya, ia merupakan salah satu teks yang memperluas cerita tentang kehidupan dan penderitaan Yesus. Ajaran tentang keilahian. Teks ini menyatakan bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi manusia yang datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia dari dosa dan kematian. Dia yang memiliki kuasa untuk melakukan mukjizat, bukan hanya sebagai tanda keilahiannya, melainkan juga sebagai bukti kasih sayangnya kepada manusia. Beberapa bagian menyebutkan bahwa Yesus adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan yang sejati, dan bahwa hanya melaluinya manusia dapat mencapai kerajaan Allah. Makna spiritual. Keilahian Yesus dihubungkan dengan misi penyelamatannya, yang menunjukkan bahwa ia tidak hanya seorang guru atau nabi, melainkan juru selamat yang memiliki kekuasaan ilahi untuk menyelamatkan manusia dari kutukan dosa. 4. Pistis Sophia, atau kebijaksanaan yang percaya. Latar belakang, teks ini termasuk dalam naskah Nag Hammadi dan kemungkinan ditulis pada abad ketiga Masehi. Ia merupakan karya yang panjang dan kompleks, berisi dialog antara Yesus dengan murid-muridnya setelah kebangkitannya, terutama tentang ajaran spiritual yang dalam. Ajaran tentang keilahian, Yesus digambarkan sebagai satu-satunya yang telah mencapai tingkat kesempurnaan spiritual tertinggi dan memiliki pengetahuan penuh tentang alam ilahi. Ia disebut sebagai pembawa kebenaran dan pembebas jiwa yang datang untuk mengajarkan manusia tentang identitas sejati mereka sebagai jiwa ilahi yang terkurung dalam tubuh duniawi. Teks ini juga menyatakan bahwa Yesus adalah bagian dari alam ilahi yang disebut kelengkapan dan bahwa ia memiliki hubungan yang tak terpisahkan dengan Bapa dan Roh Kudus. Makna spiritual. Keilahian Yesus dihubungkan dengan kemampuannya untuk mengungkapkan rahasia alam semesta dan membimbing manusia kembali ke sumber ilahi mereka. Kesimpulan, teks-teks kuno yang kurang dikenal ini memberikan gambaran yang beragam tentang pemahaman keilahian Yesus Kristus pada masa awal kekristenan. Meskipun banyak di antaranya memiliki pandangan yang berbeda dengan tradisi komunitas Kristen Ortodoks, mereka menunjukkan bahwa pertanyaan tentang siapa Yesus dan apa hubungannya dengan Tuhan adalah hal yang sangat penting bagi komunitas Kristen pada masa itu.